Komisi 10 DPR RI resmi menyetujui naturalisasi 3 pemain sepak bola keturunan Indonesia. Atas keputusan DPR tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyampaikan terima kasih. 2 Januari 2020. Dalam rapat bersama Menpora dan PSSI, Komisi 10 menyatakan 3 pemain yang dinaturalisasi adalah Ole Romeni, Dion Marks, dan Tim Japens. Pemberian naturalisasi ini dilakukan karena timnas Indonesia membutuhkan penyerang dan pemain bertahan. Ole Romeni diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia saat melawan Australia di Sydney 20 Maret mendatang. Yang baik dalam posisinya untuk pemain kedua. Enggak, Ole itu jangka pendek 2026. 2030 itu jangka panjang di atas 5 tahun. Berarti untuk mengklarifikasi. Iya, kan 20 Maret dia udah main. 20 Maret kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah ini ada naturalisasi siapa lagi? Pastinya kita akan menunggu bagaimana tim diaspora bersama PSSI melakukan tahun scouting untuk potensi diaspora ya. Waktu dekat ini yang kita utamakan itu adalah bagaimana supaya timnas senior di kualifikasi round 3 ini betul-betul mempunyai daya juang yang lebih bagus, mempunyai kualitas tambahan yang lebih bagus, dan tentunya kita bisa mendapatkan poin lah di setiap pertandingan. Jairo, Ridwan. Itu nanti ya, saya belum bisa jawab. Kita akan ke informasi selanjutnya. Pemirsa, jersey laga tandang atau away timnas Indonesia resmi diluncurkan kemarin. Ya, sesi pemotretan jersey anyar tersebut dilakukan di 3 negara berbeda dan melibatkan sejumlah bintang skuad Garuda. Inilah jersey resmi timnas Indonesia untuk laga tandang atau away yang diluncurkan hari Senin. Dominan warna putih dengan aksen warna hitam dan abu-abu sebagai pembeda. Pada bagian abu-abu tampak jelas ornamen bunga Edelweiss, gunung, dan Garuda. 3 elemen yang mewakili tema besar Indonesia Pusaka. Dalam jersey away timnas Indonesia terbaru, latar dalam lambang perisai Garuda juga berwarna hitam. Sementara warna kaos kaki juga senada, dominan putih dengan aksen hitam dan abu-abu menyesuaikan masukan pemain. Sesi pemotretan untuk jersey away anyar timnas Indonesia melibatkan sejumlah bintang skuad Garuda. Mulai dari Tom Hey, Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh, Calvin Verdong, Miss Hilgers, dan Sei Patinama. Pemotretan dilakukan di 3 negara berbeda. Pemirsa, kapal milik Basarnas Kota Ternate mengalami kecelakaan di perairan Oba Tidore, Maluku Utara. Akibatnya 5 penumpang luka-luka, 3 orang meninggal, dan 1 orang dinyatakan hilang. Kapal pencarian RIB 04 milik Basarnas Ternate kecelakaan saat akan melakukan pencarian terhadap 2 nelayan yang dikabarkan hilang. Kapal mengangkut 11 orang yang terdiri dari 7 personil dari Basarnas, 3 anggota Polairut Polda Maluku Utara, dan 1 orang jurnalis Metro TV. Disampaikan sebelumnya bahwa peristiwa berawal dari upaya evakuasi mencari 2 nelayan yang dikabarkan hilang. Namun saat mendekat, terjadi pecah di lambung kapal tim SAR. Kecelakaan menewaskan 3 orang, yakni 2 personil Basarnas atas nama Rizky Esa, Fadli Umagapi, dan 1 personil anggota Polairut Baratu Mardi Haji. Sementara korban hilang yakni Sahril Helmi, jurnalis Metro TV. Satu korban wartawan yang hilang, kemudian apakah nanti pencarian? Sampai saat ini masih belum. Masih pencariannya, Jenderal? Ya, masih terus dilakukan pencarian. Berupaya untuk melakukan evakuasi terhadap nelayan yang mati mesin di tengah laut. Begitu mendekati, ini terjadi pecah di lambung kapal yang digunakan, kapal SAR yang digunakan, sehingga beberapa penumpang terpental dan mengakibatkan juga meninggalnya anggota kami.
Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban yang merupakan jurnalis Metro TV, Sahril Helmi. Satu orang dalam pencarian yaitu dari teman-teman media. Korban selamat ada 7 orang, 3 orang dinyatakan meninggal dunia, 2 orang dari personil kami, kantor pencarian pertolongan Ternate, 1 orang dari personil Dinas Polairut Polda Maluku Utara. Atas perintah Mabes Polri dan usulan Kapolda, gugurnya 1 personil anggota Polairut Baratu Mardi Haji mendapat kenaikan pangkat luar biasa menjadi Baraka. Sementara itu sejumlah korban selamat sudah mendapat perawatan di rumah sakit. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 berhasil menangkap salah satu anggota kelompok kriminal bersenjata. Tersangka atas nama Okoni Sip alias Nixon Matuan ditangkap di Kabupaten Yalimo. Okoni Siep alias Nixon merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata Yalimo, komplotan Aske Babel. Siep ditangkap di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Dalam operasi ini, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 2 pucuk senjata api laras panjang jenis AK Cina 2000P beserta 2 buah magazin berisi 46 butir amunisi tajam. Senjata dan amunisi ini sebelumnya dilaporkan dibawa lari oleh Aske Babel dari Polres Yalimo pada Juni 2024. Berdasarkan hasil penyelidikan, Okoni Siep diduga kuat terlibat dalam aksi penembakan yang menewaskan 2 orang warga pada 5 November 2024 di Jalan Transwamena, Jayapura. Satgas Damai Kartens telah berhasil menangkap salah satu dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan AM. Pelaku yang kita tangkap ini berinisial OS alias NM, dan dari pelaku kita bisa menyita 2 pucuk senjata api jenis AK dengan amunisi sebanyak 50 butir. Pelaku terlibat berbagai insiden di tahun 2024 yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Setelah penangkapan Okoni Siep, aparat kini memburu keberadaan Aske Babel dan kelompoknya yang diperkirakan masih bersembunyi di Yalimo. Dari Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. 2 orang remaja yang bercengkrama di malam minggu dipalak 2 oknum anggota Polrestabes Semarang. Setelah diperiksa Propam, kedua oknum berpangkat Aibda dan Aibtu tersebut terbukti melanggar hukum pidana dan kode etik Polri. Ini loh Pak. Ya makanya dibuka dulu. Anggota Pak, ini bukan bensin. Dua anggota polisi bersama seorang warga sipil hendak dikeroyok warga usai memeras 2 orang remaja yang berada di dalam mobil di Jalan Telaga Mas, Semarang, Jawa Tengah. Korban yang tak memiliki uang sebesar 2,5 juta rupiah yang diminta para pelaku kemudian meminta diantarkan ke ATM di Jalan Hasanuddin, Semarang. Usai menyerahkan uang, korban perempuan yang masih berumur 17 tahun berteriak dan memicu warga untuk mendekat dan memaksa kedua anggota polisi untuk keluar dari mobil. Korban tersebut dalam kondisi berhenti di pinggir jalan dan berdua di dalam mobil. Kemudian petugas anggota itu menghampiri mobil itu, kemudian disampaikan bahwa tindakan yang dilakukan adalah tindakan pelanggaran pidana, sehingga anggota tersebut meminta sejumlah uang untuk bahasanya untuk dari proses hukum. Saat ini Kapolrestabes Semarang menetapkan ketiga pelaku sebagai tersangka karena terbukti melakukan tindak pidana pemerasan serta melanggar kode etik Polri.
Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Ketegangan antar warga mewarnai antrian untuk mendapatkan gas 3 kg di kawasan Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Dalam unggahan media sosial, warga menyebut kelangkaan gas terjadi usai pemerintah mengeluarkan aturan baru yang melarang pengecer menjual gas 3 kg. Tanya tuh. Kondisikan yang kayak gini, Pak. Kondisikan saya kayak gini. Capek. Saya mau anak kecil juga nggak ada. Seorang ibu protes karena tak kebagian gas 3 kg saat mengantri di sebuah agen gas di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Ia mengaku capek karena telah mengantri lama untuk mendapatkan gas kilogram tersebut. Keributan selesai setelah pemilik pangkalan menjelaskan pasokan gas 3 kg dibatasi oleh Pertamina. Untuk mendapatkan gas 1 kg ini, warga Kecamatan Tiga Raksa harus mengantre berjam-jam. KTP jangan lupa, KTP. Wajib nunjukin KTP ya. Satu. Pejabat. Unggahan di media sosial menjelaskan KTP wajib dibawa saat mengantre untuk mendapatkan gas 3 kg. Antrian warga untuk membeli gas 3 kg juga terjadi di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Mereka menyebut susah mendapatkan gas 3 kg sejak beberapa hari terakhir. Gas di Pamulang langka, kosong. Ya, sudah berhari-hari ini nggak dapat gas, baru turun hari ini nih. Ya. Oke gas, tapi nggak ada gas. Ya. Kelangkaan gas ini terjadi usai pemerintah mengeluarkan aturan baru penjualan gas 3 kg. Dalam aturan ini pengecer dilarang menjual gas 3 kg dan hanya bisa didapatkan di agen resmi Pertamina.